sesuatu yang sangat buruk akan terjadi pada Iran. Jika negara itu memiliki akal sehat, Iran dan proksi utamanya, kelompok Houthi di Yaman, seharusnya gemetar ketakutan. Saat ini, Amerika Serikat tengah mengerahkan kekuatan militer besar-besaran di Timur Tengah dengan satu target utama, Iran. 2 kapal induk, pesawat pembom, dan berbagai unsur kekuatan tempur lainnya sedang dalam perjalanan. Jika Iran tidak berhati-hati, pengerahan ini bisa berarti kehancuran bagi seluruh negara. Mari kita mulai dari kapal induk yang menjadi pusat perhatian saat ini. USS Harry S. Truman, yang tengah beroperasi di Laut Merah dan digunakan sebagai landasan peluncuran serangan udara Amerika terhadap kelompok Houthi di Yaman. Kelompok militan yang telah lama dianggap sebagai proksi Iran ini sedang berada di bawah serangan hebat dan tampaknya berada di ambang kehancuran. Hal ini tidak mengherankan, karena USS Harry S. Truman adalah kekuatan militer yang sangat menakutkan. USS Harry S. Truman adalah kapal ke-8 dari 10 kapal induk kelas Nimitz milik Amerika Serikat, menjadikannya salah satu contoh paling kuat dari kekuatan gabungan militer AS. Biaya pembangunannya mencapai 4,5 miliar dolar AS, dan kapal ini diresmikan pada Juli 1998. Sejak itu, kapal ini telah berpartisipasi dalam berbagai konflik militer AS, terutama selama Perang Global melawan teror yang dimulai setelah serangan teroris 11 September 2001. Kapal ini sangat besar, dengan panjang 1092 kaki dan lebar 252 kaki, serta mampu memindahkan 116.400 ton air. Sebagai perbandingan, seluruh armada Angkatan Laut Iran hanya mampu memindahkan sekitar 2.223 ton. Artinya, satu kapal induk ini saja hampir setara dengan setengah dari total kapasitas armada Iran, menunjukkan betapa besar dan kuatnya kapal ini dibandingkan fregat dan korvet Iran yang jauh lebih kecil. USS Harry S. Truman juga dilengkapi dengan mesin bertenaga 260.000 tenaga kuda yang memungkinkannya mencapai kecepatan sekitar 30 knot. Kapal ini menjadi rumah bagi sekitar 5.600 personel militer AS, termasuk 2.480 personel yang khusus menangani sayap udara kapal induk tersebut. Disinilah letak ancaman sebenarnya bagi Houthi dan Iran. Kapal ini mampu membawa hingga 90 pesawat dari berbagai jenis, termasuk EA-18G Growler dan FA-18EF Super Hornet, serta helikopter anti kapal selam, pesawat pembom, pesawat tempur, dan pesawat pencarian dan penyelamatan. Ditambah lagi dengan sistem persenjataan rudal canggih seperti peluncur rudal Sea Sparrow jarak menengah dan peluncur rudal Rolling Airframe untuk melawan ancaman udara, menjadikannya sebuah kapal induk yang sangat berbahaya. Iran, dan khususnya kelompok Houthi, telah merasakan kekuatan kapal ini sejak 15 Maret, saat Presiden AS saat itu, Donald Trump, memerintahkan serangan udara pertama yang kemudian berlanjut menjadi operasi serangan harian terhadap posisi-posisi penting Houthi di Yaman. Foto satelit yang diterbitkan oleh Newsweek pada 20 Maret menunjukkan USS Harry S. Truman berada sekitar 480 mil dari lepas pantai Yaman, berfungsi sebagai basis serangan udara harian tersebut. Hingga 27 Maret, serangan-serangan ini telah menewaskan sedikitnya 61 orang, menurut klaim dari pihak Houthi. Angka korban diperkirakan terus bertambah sejak saat itu. Menariknya, Houthi tidak memberikan konfirmasi bahwa serangan AS telah menewaskan salah satu pemimpin kelompok tersebut. Sebaliknya, mereka memilih untuk fokus pada kerusakan yang ditimbulkan akibat pemboman AS di wilayah permukiman Yaman. Di sisi lain, AS mengklaim bahwa serangannya pada 31 Maret berhasil menewaskan salah satu pakar rudal utama Houthi, dan menyiratkan bahwa beberapa anggota penting dari kepemimpinan Houthi juga telah tewas dalam serangan sebelumnya maupun sesudahnya. Ini menandai perubahan pendekatan AS terhadap kelompok tersebut. Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, menyatakan kepada BBC pada 16 Maret bahwa perbedaannya adalah, ini bukan lagi serangan kecil bolak-balik yang akhirnya terbukti tidak efektif. Pernyataan ini menjadi pujian terhadap operasi yang dipimpin oleh Trump, sambil secara tersirat mengkritik pendekatan yang digunakan selama masa pemerintahan presiden sebelumnya, Joe Biden. Waltz menekankan bahwa ini adalah respons besar-besaran yang secara langsung menargetkan dan menyingkirkan banyak pemimpin Houthi. Ini tentu menjadi kabar buruk bagi Iran, karena negara tersebut sangat bergantung pada Houthi untuk memproyeksikan kekuatan di Yaman dan Laut Merah, sebuah hal yang akan segera kami uraikan lebih lanjut. Yang jelas, beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa situasi semakin memburuk bagi Houthi.
Jika satu kapal induk AS di Laut Merah dapat menyebabkan kerusakan sebesar ini, bayangkan apa yang terjadi jika ada dua kapal induk. Dan Anda tidak perlu menunggu lama untuk membayangkannya, karena AS telah mengirim kapal induk tambahan, USS Carl Vinson, untuk mendukung USS Harry S. Truman. Pada 2 April, Newsweek melaporkan bahwa citra satelit menunjukkan USS Carl Vinson berada di perairan Filipina dalam perjalanan menuju Timur Tengah. Ini merupakan kabar besar, karena sebelumnya kapal ini ditempatkan di kawasan Pasifik sebagai penyeimbang terhadap Tiongkok. Sekarang, AS secara efektif menggandakan kekuatan angkatan laut dan udaranya di Laut Merah. USS Carl Vinson, seperti USS Harry S. Truman, adalah kapal induk kelas Nimitz dengan spesifikasi yang hampir identik, termasuk kapasitas untuk membawa sekitar 90 pesawat. Artinya, kini Houthi berhadapan dengan kekuatan udara hingga 180 pesawat tempur AS. Serangan udara yang dipimpin Trump Diaman pun akan menjadi jauh lebih intens. Lebih dari itu, USS Carl Vinson dilengkapi dengan jet tempur F-35C yang memberikan AS kemampuan serangan siluman tambahan di Timur Tengah. Kapal ini juga ditemani oleh 2 kapal perang lainnya, yaitu USS Terret dan USS Princeton, yang semakin memperkuat kehadiran militer AS di wilayah tersebut, ancaman nyata bagi Iran. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan USS Carl Vinson di Pasifik, AS mengerahkan kapal induk tertuanya, USS Nimitz. Meskipun fokus utama kapal ini belum diarahkan ke Timur Tengah, fakta bahwa ia digerakkan ke Pasifik menunjukkan bahwa kapal tersebut dapat dipindahkan kapan saja jika eskalasi konflik dengan Iran meningkat. Mengapa pengerahan besar-besaran kapal induk ini merupakan kabar buruk bagi Iran? Salah satu alasannya adalah karena serangan Houthi di Laut Merah kemungkinan besar akan segera berakhir. Ini penting karena Houthi selama ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan Iran di kawasan tersebut. Menurut Council on Foreign Relations, Iran telah mendukung kelompok ini sejak 2011, ketika Houthi mulai memberontak terhadap pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Pada 2014, Houthi berhasil menggulingkan pemerintah tersebut dan merebut ibu kota Sanaa. Perang di Yaman masih berlangsung, tetapi dukungan Iran telah memungkinkan Houthi menjadi kekuatan utama dalam konflik tersebut. Diperkirakan dukungan itu telah dimulai sejak 2009, dan menurut CFR, hampir dapat dipastikan bahwa Houthi menerima pasokan senjata dari Iran, termasuk drone dan rudal. Bantuan ini terus berlanjut hingga saat ini. Misalnya, pada tahun 2024, AS berhasil mencegat kiriman senjata dari Iran ke Yaman yang berisi hulu ledak rudal, rudal anti-tank, dan suku cadang drone. Hubungan erat ini memungkinkan Iran menggunakan Houthi untuk kepentingan geopolitik, terutama di Laut Merah. Disinilah ancaman nyata terlihat. Pada November 2023, Houthi mulai membajak kapal-kapal komersial. Sejak saat itu, mereka telah meluncurkan puluhan serangan rudal dan drone ke kapal-kapal yang melewati Laut Merah, menenggelamkan sedikitnya 2 kapal, menyita 3 lainnya, dan menewaskan setidaknya 4 awak kapal. Mengapa Iran mendukung serangan-serangan ini? Houthi secara terbuka menyatakan bahwa mereka menyerang kapal-kapal di Laut Merah sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas di Gaza, salah satu proksi Iran lainnya. Disinilah masalah besar muncul bagi Iran. Hamas masih berperang dengan Israel, begitu pula dengan Hizbullah, proksi Iran lainnya. Dan sekarang, AS berkomitmen untuk menumpas Houthi dari Yaman. Semua ini menunjukkan bahwa Iran perlahan kehilangan proksi-proksi yang selama ini diandalkannya. Untuk waktu yang lama, Iran mampu mengganggu keseimbangan kekuatan di Timur Tengah lewat kelompok-kelompok ini. Tapi kini, satu persatu mulai melemah atau bahkan hilang. Bersama dengan mereka, pengaruh regional Iran juga ikut menghilang. Tanpa proksi-proksi ini, Iran tidak lagi mampu menyerang musuh-musuhnya secara tidak langsung. Negara itu kini berada dalam posisi sulit, harus memilih antara menghentikan ekspansi kekuasaannya, atau terlibat langsung dalam konflik berskala penuh. Dan pilihan terakhir bukanlah pilihan yang realistis. Serangan langsung terhadap Israel atau AS hanya akan memberikan pembenaran bagi kedua negara untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, sesuatu yang tidak akan bisa ditahan oleh Iran. Dan jika Anda berpikir serangan AS terhadap Houthi tidak berdampak besar, pikirkan lagi. Pada 3 April, The Telegraph melaporkan bahwa seorang pejabat senior Iran mengklaim bahwa Iran telah menarik dukungan militernya dari Houthi. Ia menyatakan,
Setiap pertemuan yang diadakan Iran saat ini didominasi oleh diskusi tentang Trump. Tidak ada satupun kelompok regional yang sebelumnya kami dukung yang dibahas. Lebih buruk lagi bagi Houthi, dan sekaligus bagi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di Timur Tengah. Seorang pejabat senior Iran mengatakan bahwa Houthi kemungkinan tidak akan mampu bertahan hidup, dan saat ini mereka mungkin tengah menjalani bulan-bulan, atau bahkan hari-hari terakhir mereka. Karena itu, tidak ada lagi alasan untuk terus memasukkan Houthi dalam daftar prioritas Iran. Menurut pejabat tersebut, Houthi adalah bagian dari rantai yang bergantung pada figur-figur seperti Abdul Malik al-Houthi, Bashar al-Assad, dan sekutu lainnya. Namun mempertahankan satu bagian dari rantai itu untuk masa depan dianggap tidak masuk akal. Dengan kata lain, Iran telah dipaksa untuk memutus dan pergi, meninggalkan Houthi untuk menghadapi sendiri tekanan dari dua kapal induk AS yang telah ditempatkan di Laut Merah. Jika Houthi jatuh, maka kapal-kapal induk tersebut bisa langsung mengalihkan fokusnya ke Iran. Tetapi situasinya jauh lebih buruk dari itu. USS Harry S. Truman dan USS Carl Vinson bukan satu-satunya ancaman bagi Iran saat ini. Saat keduanya terus melancarkan tekanan terhadap Houthi, Amerika Serikat juga sedang melakukan langkah strategis lainnya, termasuk mengerahkan kekuatan ke pangkalan militer rahasia di Pulau Diego Garcia, Samudra Hindia. Diego Garcia adalah wilayah milik Inggris yang disewakan kepada AS, dan menurut laporan BBC News, Amerika telah mengirim sejumlah pembom siluman berkemampuan nuklir, B-2 Spirit, ke pangkalan tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Laporan bervariasi mengenai jumlah pastinya, namun beberapa menyebutkan bahwa ada 6 pesawat di sana. Sementara yang lain menyebutkan AS telah mengalihkan setengah dari total armada B-2 miliknya yang berjumlah 19 unit ke Diego Garcia. BBC News mencatat bahwa pengerahan ini memiliki 3 tujuan utama. Memperkuat kehadiran militer AS di wilayah tersebut, memungkinkan serangan berkelanjutan terhadap target-target di Yaman, dan mengirim pesan tegas kepada Iran. Yang terakhir ini merupakan peringatan paling serius. Pengiriman B-2 dilakukan tak lama setelah Presiden Trump mengirim surat ke Iran yang mendesak negosiasi perjanjian nuklir baru. Iran menolak dengan alasan tidak percaya AS akan mematuhi kesepakatan tersebut. Respons Trump? Sebuah ancaman singkat namun jelas. Jika Iran tidak bersedia berdamai, maka akan ada pemboman, dan bukan sembarang pemboman, tapi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan dengan keberadaan pembom B-2 di Diego Garcia, Iran punya 2 alasan besar untuk khawatir. Pertama, karena kemampuan B-2 itu sendiri, dan kedua, karena Iran tidak bisa berbuat banyak untuk melawan ancaman tersebut. B-2 Spirit adalah salah satu senjata udara paling menakutkan dalam arsenal AS. Pesawat ini merupakan pembom siluman dengan teknologi canggih yang sulit dideteksi radar musuh. Dengan jangkauan sekitar 6.000 mil laut, B-2 dapat terbang dari Diego Garcia, mengebom target di Iran, dan kembali dalam satu misi tanpa henti, atau melakukan pengisian bahan bakar di udara jika dibutuhkan. Pesawat ini mampu mencapai ketinggian hingga 50.000 kaki dan terbang pada kecepatan subsonik mendekati Mach 1. Dalam operasi pembebasan Irak, B-2 melakukan 22 misi tempur dan menjatuhkan lebih dari 1,5 juta pon amunisi. Pesawat ini bisa membawa berbagai jenis senjata, mulai dari bom presisi JDAM, Joint Direct Attack Munition, hingga bom nuklir B-61 dan B-83, sebagai opsi paling ekstrim jika AS memutuskan untuk benar-benar menghapus ancaman dari Iran. Namun, bukan hanya pesawatnya yang menakutkan, lokasi Diego Garcia juga membuatnya hampir tak tersentuh. Terletak sekitar 2.358 mil dari perbatasan selatan Iran, bahkan rudal balistik jarak jauh milik Iran pun tidak dapat menjangkaunya. Rudal Iran hanya memiliki jangkauan maksimal sekitar 1.242 mil. Opsi peluncuran dari laut atau negara ketiga juga sangat terbatas, terutama karena Laut Merah kini dijaga ketat oleh kapal induk AS. Singkatnya, Iran tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman udara dari Diego Garcia. Tambahkan 2 kapal induk AS di Laut Merah ke dalam persamaan, dan Iran kini benar-benar dikepung oleh kekuatan militer yang tak mampu mereka imbangi. Mereka hanya bisa berharap sistem pertahanan udara seperti S-300 buatan Rusia mampu menghadang serangan udara AS, meski sistem itu sendiri telah menunjukkan kelemahannya dalam konflik Ukraina. Kampanye AS terhadap Houthi juga berarti Iran kehilangan kendali atas jalur pengiriman komersial di Laut Merah dan wilayah Yaman. Di saat yang sama, 2 proksi utama Iran lainnya, Hamas dan Hizbullah, juga sedang berada di bawah tekanan besar.
Israel memulai operasi darat besar-besaran di Gaza pada akhir Maret dengan tujuan menghancurkan sisa-sisa kekuatan Hamas. Setelah setahun sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2024, Israel mengklaim telah membunuh 17.000 dari sekitar 25.000 hingga 30.000 militan Hamas, memangkas kekuatan kelompok itu hingga sepertiganya. Kini, Israel fokus menghancurkan jaringan terowongan Hamas yang digunakan untuk menyelundupkan senjata dan menghindari serangan udara. Hingga kini, sekitar 40 hingga 60% jaringan itu telah dihancurkan, memaksa militan keluar ke permukaan dan membuat mereka rentan terhadap serangan lanjutan. Trump menyatakan dukungan penuh terhadap serangan Israel. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyebut bahwa Presiden telah memperingatkan Hamas agar membebaskan semua sandera atau menghadapi konsekuensi besar. Ia menegaskan bahwa situasi ini adalah akibat langsung dari serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Semua ini memperburuk posisi Iran. Negara itu kini berada di bawah tekanan luar biasa, baik dari kekuatan militer AS yang mengelilinginya, maupun dari kegagalan proksi-proksi regionalnya. Jika Iran mencoba membantu Hamas atau Hizbullah, seperti yang mereka lakukan di 2024 melalui serangan rudal terbatas, hal itu hanya akan mempercepat konfrontasi langsung dengan AS. Jadi, di mana posisi Iran sekarang? Praktis dikepung. Mereka tidak bisa menyerang Diego Garcia, dan 2 kapal induk AS di Laut Merah bukan tandingan yang bisa mereka hadapi. Serangan udara dan rudal mereka bisa dengan mudah dicegat. Pengaruh regional Iran mulai menghilang, dan kemampuan militernya terlalu terbatas untuk menghadapi tekanan yang begitu besar. Melihat situasi saat ini, Iran sedang menghadapi salah satu tantangan geopolitik paling besar sejak Revolusi Islam 1979. Ketika proksi-proksinya di Timur Tengah mulai runtuh satu persatu, strategi lama mereka yang bertumpu pada proxy warfare atau perang perwakilan tampaknya tak lagi efektif. Yang lebih buruk, mereka sekarang berada dalam posisi bertahan, tanpa kemampuan yang jelas untuk menyerang balik atau mempengaruhi dinamika regional seperti sebelumnya. Dengan tekanan militer AS meningkat secara signifikan, baik melalui pengerahan kapal induk di Laut Merah maupun pembom B-2 di Diego Garcia, Iran tengah dihadapkan pada keputusan strategis besar, melawan atau berunding. Jika Iran memilih berunding, itu berarti harus mengalah pada tekanan Trump dan kemungkinan besar menerima perjanjian nuklir baru yang lebih keras, dengan pengawasan internasional yang lebih ketat, pembatasan kemampuan pengayaan uranium, serta mungkin pembekuan pengiriman senjata ke proksi-proksi seperti Houthi, Hizbullah, atau milisi di Irak dan Suriah. Kendati demikian, jika Iran memilih melawan, baik dengan serangan langsung, melalui perang cyber, atau memperkuat konflik asimetris, mereka akan menghadapi respons militer AS yang bisa menghancurkan infrastruktur militer dan nuklir mereka dalam hitungan hari. Perlu dicatat, satu faktor yang membatasi pilihan Iran saat ini adalah kondisi ekonomi domestiknya yang melemah akibat sanksi bertahun-tahun. Rakyat Iran sudah menghadapi inflasi tinggi, pengangguran besar, dan mata uang yang terus merosot. Menambahkan konflik berskala besar ke dalam situasi ini bisa mempercepat ketidakstabilan internal dan bahkan membuka kemungkinan kerusuhan domestik. Apa arti semua ini untuk kawasan? Jika Iran dipaksa mundur dan proksi-proksinya dikalahkan, maka kita mungkin akan melihat pergeseran kekuatan besar-besaran di Timur Tengah. Kondisi ini menciptakan skenario yang sangat rapuh. Satu kesalahan, satu rudal nyasar, satu jet tertembak jatuh bisa memicu konflik skala penuh. Dan itu akan menjadi mimpi buruk, bukan hanya bagi Iran, tapi juga bagi seluruh kawasan dan bahkan dunia. Kini, Iran hanya memiliki 2 pilihan, menyerah pada tuntutan Trump dan kembali ke meja perundingan, atau mencoba bertahan dan mempertahankan diri dengan militer yang jauh tertinggal dari kekuatan gabungan AS. Tidak peduli pilihan mana yang mereka ambil, beberapa bulan, atau bahkan tahun, ke depan akan menjadi masa-masa yang sangat sulit bagi Iran. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah Iran masih punya peluang untuk memulihkan pengaruhnya, terutama lewat proksi di Suriah? Akankah Trump benar-benar menindaklanjuti ancamannya untuk membombardir Iran? Atau akankah Iran akhirnya kembali ke meja perundingan untuk menyepakati perjanjian nuklir baru? Dan apakah militer Iran mampu bertahan dari ancaman yang kini mengepungnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk pembaruan terbaru seputar dunia militer dan geopolitik.